mengundang narasumber dari SSN SOS. Jadi kita berharap menimba ilmu dari mereka yang sudah pakar untuk semaksimal mungkin bisa diserap digunakan oleh para siswa yang merupakan pengiriman dari seluruh Indonesia. Diharapkan nanti setelah lulus bisa menggunakan ilmunya tentunya untuk kebaikan, untuk memviralkan hal-hal yang positif terkait dengan kegiatan-kegiatan khususnya Polri. Kita berharap dengan ikut andil dalam hal-hal yang positif akan meningkatkan kapasitas citra Polri di masyarakat, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik, sehingga akan menimbulkan kepercayaan kepada Polri. Kita terima kasih ya. Jadi BSSN menjaga ruang siber nasional tidak bisa sendiri tentunya sebagai sebuah institusi. Kita juga butuh bekerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya Polri. Jadi undangan kita untuk bersinergi bersama dengan teman-teman Strukpa Polri juga menjadi salah satu bentuk literasi yang diberikan oleh BSSN kepada banyak pihak. Kita memberikan literasi itu mulai dari usia dini dan juga sampai perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Jadi memang dengan banyaknya literasi yang kita berikan kepada mahasiswa, juga itu harapan kita nanti ke depan bisa menjadi salah satu perwujudan dari pendidikan-pendidikan yang juga digelar di tempat-tempat lain. Salam presisi. Puji dan syukur telah berkumpul pada pagi yang penuh berkah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa juga senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada Panglima 53 golongan 2 tahun anggaran 2024 dan siswa PA Aryan Putra SIO MSI juru bicara pada Sandi. Salam presisi. Yang saya hormati para Strukpa dan kami para pejabat utama dan direktur yang saya banggakan, saya juga Pak Ariandi Putria dari BSSN Estafik. Terima kasih sudah hadir di sini menyempatkan waktunya, serta para siswa sekalian SIP gelombang 2 angkatan 23 maupun PAG gelombang 1 tahun 2020. Pertama dan utama kita harus bersyukur, alhamdulillah kita pandai bersyukur dari Allah SWT, Tuhan Maha Esa, masih memberikan kesehatan hari ini. Para siswa menerima pelajaran dari narasumber yang sudah terpercaya. Jadi ada beberapa pesan kepada para siswa sekalian. Perlu saya laporkan untuk siswa ini. Nah, ini sebetulnya siswa harusnya dibagi tadi. Jadi PAG separuh, SIP separuh yang di sini. Ini SIP semua ya? Jadi kelihatan.
yang ngatur-ngatur SAG, PAG atau SP. Ini PAG-nya lumayan bayar 924. Sementara ini yang SIP 1212. Jadi 2000 Pak sekarang Bapak akan memberikan ilmunya kepada mahasiswa kami. Dan ini tersebar Pak, ada di sini, ada di gedung apa namanya? Nah, saya minta untuk para siswa, ini kesempatan sangat bagus. Jadi merupakan sumber bermanfaat, susah. Undang beliau Pak ini susah. Jadi gunakan, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apalagi sama udah berapa kali ngaku saya asli menyampaikan aspirasi. Sekarang dia apa ya? Besok lusa udah hari Senin. Saya itu sekarang Kamis besok lusa hari Senin. Berarti masuk lagi kan? Pesan saya, jangan ada pelanggaran. Yang ngantuk-ngantuk temennya cubit. Kalau kita laporannya banyak yang tidur, hari Senin semua. Jadi nggak ada hari lain, yang ada hari adanya Senin semua. Ini apa? Supaya semangat. Saya juga semangat karena tadi malam Indonesia menang. Bisa semangat. Tetapi ketika Anda mengupload berita yang tidak bertanggung jawab, apalagi yang sifatnya negatif, berarti Anda juga berkontribusi dalam meruntuhkan public trust terhadap Polri. Kenapa public trust itu perlu saya sampaikan sudah berkali-kali. Public trust itu perlu bagi kita, karena akan menyangkut bagaimana institusi Polri berkiprah di masyarakat. Kalau masyarakat nggak percaya pada Polri, kepada siapa lagi? Ya kan? Pernah saya sampaikan, kita hidup bukan di alam hampa, yang artinya semua kita berbuat, tapi kita selalu diawasi, selalu harus bertanggung jawab, karena gaji kalian juga dari rakyat. Ketika rakyat nggak percaya, bahaya. Untuk rakyat percaya, kalian profesional, tunjukkan kinerja yang bagus, upload berita-berita positif, sehingga merasa masyarakat mencintai dan senang, otomatis mensupport apapun yang kita inginkan pasti akan didukung. Ya, ini perlu kalian sadari semua. Karena apa ya? Perlu tenaga yang terlalu banyak, cukup buat tim saya, tapi sudah bisa diviralkan semua orang dia tahu seluruh Indonesia. Ya, jadi saya kira kalian paham betul, mengerti betul apa yang akan disampaikan oleh beliau. Tidak ditanya kalau ini undang-undang apa sih? Dampaknya apa sih? Tanyakan saya. Ya, sehingga kalau tidak tahu dan benar betul, nantinya kita berharap masing-masing siswa bisa bertanggung jawab terhadap diri dalam dunia bisnis. Kan sekarang ada dua SMP sampai habis. Saya yakin nggak ada satupun yang nggak pegang HP. Lima pelantikan, semoga dilatih semuanya. Satu sudah menjadi dilatih, ya sudah dipasang. Semoga diterima di sini. Kemudian ada yang tanggal 19 dilatih, ya sudah. Dari pimpinan kepada narasumber.
Selanjutnya salam komando. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dan terakhir salam presisi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, saya ucapkan terima kasih. Bersama BSSN. Bersama BSSN. Biasa sekali. Dan selanjutnya pada 1 Juli 2023 tidak tanggung-tanggung menyabet 4 penghargaan sekaligus, yaitu 1 Babin Kaptimas terbaik Polrestabes Medan membuat inovasi menjadi pengajar-pengajar non formal secara gratis di Desa Seirotan, Kecamatan Percut, Seituan. Yang kedua, juara 1 lomba Dai Babin Kaptimas Polrestabes Medan. Yang ketiga, juara 1 lomba pembuatan video singkat Polisi Inovatif bersama video jurnalis Kompas TV Ferry Irawan. Yang keempat, juara 2 lomba Satkamling Polrestabes Medan. Dan pada 30 Desember 2023 meraih penghargaan Kapolda Sumatera Utara sebagai Babin Kaptimas Inovatif, menjadi pionir suatu kegiatan pembinaan masyarakat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita yang kedua, yaitu Iwayan Maya Sari atau Maya dari peleton 3A4 Dwi Kora, asal pengiriman Polda Metro Jaya, sebagai konselor psikologi dan hipnoterapi Metro Jaya. Untuk penghargaan sebagai konselor teraktif Polda Metro Jaya dalam pemberian konseling kepada anggota dan keluarga Polri. Yang kedua, juara 3 Bayangkara Sejati Luar Polda Metro Jaya dalam pemberian hipnoterapi kepada 15 korban laka lantas yang terjadi pada siswa SD di Kota Bekasi. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua moderator kita. Kami persilahkan. Seperti itu. Namun kali ini kita buat yang berbeda. Mungkin konsepnya Pak Haji yang Nurudin bersama Bu Nina membuat sejenis podcast. Nah, supaya suasana lebih hidup. Jadi kami yang memandu untuk narasumber. Ya, nanti saling membantu dan insya Allah kita hidupkan suasana. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Ya, sebelumnya untuk abang-abang yang ada di Batalion 3 Pangrango, apakah dengar suara kami? Oke, ada lambaian tangan. Kemudian yang silakan. Selain yang di Dharma, ada juga Pak D kita, abang-abang senior kita yang ada di Dharma Hartono dan Pangrango. Iya. Iya, sembari menantikan 2 orang narasumber yang sangat luar biasa. Udah gak sabar ya? Udah gak sabar ya? Udah gak sabar supaya Pantunnya kita simpan. Kisahnya. cuman karena tadi pagi tiba-tiba dapat telepon mendadak. Jadi itulah perwira ya. Ketika mendapat perintah mendadak harus siap. Nah, itu nih relevansinya seorang perwira. Ya, selamat datang buat Bapak Ariandi sebagai sumber kita pada siang hari ini. Apa kabar Pak? Sehat? Silakan duduk Pak. Menampilkan ke layar kanan kiri. Iya. Ya, selamat datang Bapak. Presisi.
National Cyber and Crypto Agency (BSSN). Work experience: spokesperson from National Cyber and Crypto Agency or support analysis BSSN legal strategies. Berarti Bapak ini kerjanya sebagai seorang pembicara di cyber keamanan negara. Demikian Pak ya, benar? Oke. Kemudian lecture in Communication Science at Universitas Nasional sebagai pengajar komunikasi, ilmu komunikasi di Universitas Nasional. Kemudian CEO Danendra Digital Technology. Ya, ternyata Bapak ini selain pengajar, pembicara juga menjadi CEO. Ya, tepuk tangan yang mulia. Kemudian pengalaman bekerja Populis Institute tahun 2015 sampai 2020, Indeks Perspektif Indonesia. Kalau nggak salah yang sering kita lihat di televisi, melakukan riset. Kemudian untuk pengalaman organisasi, Chairman of Division Perluasan dan Pengertian Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Nah, ternyata untuk menjadi seorang pembesar harus dimulai dari awal. Selanjutnya, Project Experience Internship at Liputan Number.com Photography and Videography Division. Eduarator BNN Rapid Survei Pemahaman Masyarakat tentang penjelasan P4GN di Provinsi DKI Jakarta. Voluntary Mini RFS University, present by Special Olympics Indonesia, 3ME, and International Federation of Red Cross and Red Crescent with Universitas Nasional. Seminar and workshop public speaking. Seminar and workshop public speaking, how to dare to break the challenge of public speaking at Universitas Nasional. Chairman of semua siswa Stupa Poli, tidak hanya nama tapi tempat tanggal lahir, usia, nama orang tua, nama suami, nama istri, nama anak, alamat lengkap dan lain segala macam. Itu adalah data pribadi. Nah, itu yang harus diamankan. Itu yang terjadi untuk kita lihat kalau pengguna human error yang tadi klik sembarangan, setelah itu ada weak password. Ada yang ganti password 3 bulan sekali nggak? Medsosnya? Nggak ada ya? Jadi ganti passwordnya kapan? Oh ada. Atau ganti passwordnya kalau pas mau ganti password aja? Ada yang punya password dengan tanggal lahirnya? Itu adalah password kombinasi yang paling mudah dibobol dengan tanggal lahir. Jadi tanggal lahirnya sekian-sekian terus dia bikin nama panggilannya baru saya. Ada yang bikin password dengan nama pasangan? Atau ada yang bikin password dengan tanggal pernikahan? Jadi tanggal-tanggal yang teridentifikasi melekat kepada diri kita sendiri itu adalah yang paling mudah dibobol. Sebenarnya ada yang aman, bikin password dengan nama mantan. Ada nggak? Ayo ngaku. Atau ada yang bikin ketika mau buka handphonenya dengan tanggal jadi nama mantannya gitu? Ada ya? Ada ya? Sebenarnya itu lebih aman loh. Itu lebih aman nggak? Lebih aman kenapa? Karena nggak ada detect bahwa kita bisa jadi punya mantan 5 tahun yang lalu ya. Jadi nggak ada detect. Tapi yang nggak amannya kalau pasangan kita tanya passwordnya apa gitu aja yang aman. Jadi bisa perang dunia loh. Tapi itu jauh lebih aman dibandingkan kita bikin password dengan tanggal lahir kita, tanggal lahir pasangan, atau tanggal lahir anak, atau hal-hal yang sifatnya melekat kepada diri kita sendiri. Tapi kalau udah nggak melekat kepada diri kita sendiri, sebenarnya lebih aman. Pas saya bikin password dengan mantan saya sih sebagai salah satu bentuk apresiasi untuk mengenang. Lanjut. Ini peta proses bisnis teman-teman semua. Jadi pelaksanaan operasi keamanan siber. Oke. Nah, BSSN punya penggalangan operasi cyber. Jadi yang paling sering kita lakukan
bersama dengan teman-teman Polri dan TNI itu di Renon Bali. Kita gelar pasukan untuk pengamanan event G20, event-event internasional dan lain-lain. Kalau teman-teman Polri sifatnya adalah praktikal di lapangan, teman-teman BSSN itu sifatnya di belakang layar. Jadi yang mereka lihat itu bukan human, yang mereka lihat itu laptop dan sebagainya. Nah ini kita lihat ada aduan siber ke kementerian lembaga publik dan swasta, aduan siber 70 BSSN, permohonan layanan, data anonim sistem. Kok saya merasa saya itu kayak ada yang nyadap deh. Nah itu forensik digital, harus dilakukan forensik digital atau lem biru, lempar. Kalau digital forensik semua datanya akan dapat. Setelah itu akan ada NDA, perjanjian dengan penggunanya bahwa data-datanya aman untuk diserahkan kembali dan semuanya dibersihkan. Yang paling berbahaya ketika kita tidak mendownload aplikasi apapun, tapi ternyata aplikasi itu ada di handphone kita running tanpa kita ketahui. Itu yang paling berbahaya. Kenapa bisa begitu? Karena kita mungkin klik link sembarangan yang merujuk kepada berbagai aplikasi yang berbahaya yang bekerja di background handphone. Jadi hati-hati ya, membuka situs-situs bajakan, membuka situs-situs pornografi dan lain-lain. Karena semua situs yang sifatnya gratisan akan berbahaya. Kalau kita lihat situs-situs seperti itu banyak iklannya sekali, dan tanpa kita klik pun dia nge-launch terus. Dan itu sangat berbahaya. Itu salah satu ciri di mana kita bisa tersusupi malware. Jadi hati-hati, yang mungkin sebelumnya hobi nonton film online bajakan, mulai sekarang stop. Kita hargai karya-karya senias film kita untuk nonton di bioskop atau di situs resmi. Karena bahaya untuk kita juga, film bajakan, oke kita tonton, tapi dengan semua aplikasi yang tidak secure itu bisa berdampak kepada gawai yang kita punya. Ada game sederhana ya, tidak ada makan siang ya. Ada. Kita kerjasama sangat banyak dengan teman-teman Polri, sangat terbantu sekali di lapangan, baik untuk akses lalu lintas maupun akses untuk kita saling berkoordinasi untuk melihat bagaimana analisis hukumnya. Jadi ada KTT G20, F1 H2O, KTT ASEAN, X4, MotoGP dan lain-lain. Alami banget yang diminta nama ibu ya. Itu salah satu bentuk untuk melakukan social engineering baik secara praktik di lapangan maupun secara online. Lanjut. Ini ciri-ciri akun Instagram yang kertas. Nah, ini menarik. Kalau seandainya setelah baca ini merasa bahwa ini yang terjadi kepada saya seminggu terakhir, terus Instagram di kertas. Apa itu? Yang pertama adalah kita melihat bahwa ada masih direct message spam. Jadi tiba-tiba masuk spamming dari DM yang sangat banyak ke DM kita. Yang kedua, kita sebenarnya nggak pernah posting apapun, tapi tiba-tiba di feed kita itu kita posting berbagai konten. Karena kita nggak posting, itu berarti ada orang lain yang posting. Setelah itu status aktivitas tanpa disadari following dari akun kita itu bertambah ke akun yang tidak dikenali. Ada ya ketika kita buka IG terus tiba-tiba kita nggak kenal orang ini tapi kita follow gitu ya. Nah itu hati-hati dan sebaiknya dibersihkan. Setelah itu ketika kita mau akses media sosial Instagram teman-teman, kita nggak ada login, nggak bisa login sama sekali karena udah diambil alih. Setelah itu kemudian ketahuan dari Instagram kalau email kita itu sudah ada email masuk, ada deteksi supaya ada akun lain yang masuk, dia tanya apakah ini ada atau enggak. Jadi itu upaya-upaya bagaimana beratasan terhadap media sosial. Makanya ada pihak Instagram, TikTok dan lain-lain media sosial. Ini saya ambil contoh kasusnya di Instagram. Terus kita menghapus aplikasi yang kira-kira mencurigakan di handphone. Ada nggak aplikasi karena kita download ternyata ada. Setelah itu kita memberikan informasi kepada teman-teman, itu paling penting karena banyak yang WA-nya di kertas, Instagram-nya, media sosial yang di kertas, ada yang punya uang. Nah, tiba-tiba minyak uangnya nggak banyak-banyak, minta banget memang.
Jadi minjem uangnya nggak 5 juta, 10 juta, minjem uangnya cuma 200.000, 500.000, dan karena teman, karena sedikit percaya, kita lebih mudah membalikan uang sedikit, karena ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kalau nggak dibalikin, ya sedikit jumlahnya ya. Makanya biasanya mereka akan minjem uangnya dalam jumlah yang juga sedikit. Setelah itu kita harus melakukan berbagai hal. Jika memang akunnya merasa diretas, ubah pakai sandi, kita harus masuk ke email untuk reset password dan lain-lain. Nah, mengaktifkan autentikasi. Ada yang aktifkan 2FA di WA? Nggak ada ya? 2FA di WhatsApp. Ada? 1, 2, 3, 4. Banyak yang enggak ya? Oke. Setelah nanti materi dari Pak Prasaja disampaikan, kita akan aktifkan 2FA-nya di WA. Jadi kalau WA-nya diretas, ada satu lagi keamanan yang harus didapat. Jadi contohnya begini, gambarannya sederhana. Ketika Anda klik sembarangan, terus tiba-tiba Anda nggak bisa akses WA-nya, nggak bisa tuh masuk ke WA-nya. WA-nya udah diambil alih oleh penyerang. Si penyerang tidak bisa masuk ke WA juga karena Anda punya 6 digit angka 2FA. Jadi kalau mereka dapat 2FA-nya baru bisa masuk. Jadi ya udah win-win solution. Kita nggak bisa, dia nggak bisa. Itu gunanya 2FA. Nah kalau nggak aktif 2FA-nya, kita diambil alih, udah bisa login tuh. Semuanya kita bisa dibaca, dia bisa chat teman-teman untuk pinjam uang 100.000, 200.000. Jadi bapak-bapak yang di belakang, yang 2FA-nya belum diaktifkan, nanti kita aktifkan bersama-sama. Ya siapkan nomor kontaknya nanti ke belakang, waiting room. Oke, lanjut Pak. Baik, kita lanjut kepada Mas Pras. Iya, Mas Pras silakan dengan materi yang kedua, multimedia. Malware atau malicious software diciptakan untuk tujuan jahat. Perbedaan malware dan software pada umumnya, hacker atau penyerang dapat menyebarkan malware secara online melalui email, instant messaging, mailing website, secara offline melalui USB, sharing data jalan, akses point storage. Serangan siber berdampak luas dan fatal apabila menyerang sasaran kritis infrastruktur kritis nasional. Sebuah infrastruktur kritis nasional di Indonesia katanya penegakan hukum, misalnya pada sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, energi dan sumber daya mineral, misalnya dalam PLN, transportasi, misalnya pada transportasi udara, keuangan, misalnya dalam perbankan, kesehatan, misalnya pada rumah sakit, teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam provider telekomunikasi, pangan atau pertanian, misalnya pada sistem data lumbung dan basis data varietas benih, pertahanan dan industri strategis, misalnya dalam PSLE, layanan darurat, misalnya pada early warning system BMKG, Basarnas, dan BNPB, sumber daya air, misalnya dalam BUMN Jasa Tirta 1 dan Jasa Tirta 2. Pemerintah, contoh sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBD. Keberhasilan serangan siber terhadap orang fisik tidak hanya menguntungkan sistem terkait, namun juga berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang berdampak langsung pada sektor infrastruktur kritis nasional yang lainnya. Pertanyaan ya, dari sebuah paparan atau informasi yang menurut Bapak Ibu sekalian, tunjukkan ya kalau ini video atau dalam bentuk PPT, yang ini dalam bentuk video.
video. Misalkan tadi kan kita ada tayangan 3 video ya, menyampaikan sebuah informasi dengan 3 tema masing-masing. Nah, itu lebih mudah dipahami dengan video atau lebih mudah dipahami kalau misalkan hanya dalam bentuk PPT saja. Video. Baik. Artinya kita sepakat ya, karena kurikulum kita kali ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun konten, khususnya konten dalam bentuk video. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah siapa yang punya akun TikTok? Tunjuk tangan. Saya ingin survei kecil-kecilan aja. Nggak mau TikTok? Oh, tidak banyak ya? Ini fenomena gunung es nih kayaknya. Instagram. Semua apa? Telegram. GoPay, Gojek. GoFood. Kenapa pada ketawa loh? GoFood. Di sana juga bisa chat loh, itu kan sosial media juga. Ya. Jadi semua platform yang ada memang saat ini sangat dibutuhkan ya, dan masyarakat tentunya akan memilih yang mana yang lebih mudah gitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah yang hari ini sudah posting IG, posting di sosmed, yang hari ini sudah posting. Bu Lydia aja satu. Yang dari sekian banyak yang hadir di ruangan ini yang bekerja di di kami di komunikasi publik. Di Humas, tunjuk tangan. Tidak ada ya? Oh, 2, 3 lah ya. Yang bisa menggunakan software editing, misalkan Capcut. Tunjuk tangan. Saya mau tahu aja Bu. Capcut. Saya pengen tahu dulu nih Pak, Capcut. 2 atau yang lain mungkin software editing yang lain. VN. Oh, VN ya. Berarti kalau bikin video di sosial media langsung diedit di platformnya ya, di editornya IG ya. Oke. Bapak Ibu yang di ruangan ini punya sampingan atau punya hal lain menjadi influencer, aktif banget gitu di sosmed dan itu menghasilkan, misalnya sudah ada endorse gitu. Ada? Dapat hadiah nih, dapat hadiah. Tidak ada? Tidak ada. Ini apa? Oh, apa? Udah ada yang endorse apa Bu? Skincare apa kerudung? Nah, saya mendapat amanat dari Pak Edi agar Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan mungkin yang menggunakan online ya bisa memanfaatkan tools multimedia untuk membangun konten. Nah, ini PR ya, membangun konten itu berarti kita ini adalah contoh-contoh yang sudah dibikin oleh DSS selain video ya. Kita ada tulis, ada literasi seperti ini bisa diakses nanti di jagaruangsiber.dssn.go.id. Saya lupa tulis di sini ya. Jadi jagaruangsiber.dssn dicatat ya. Teman-teman nanti keluar di tulis jagaruangsiber.dssn.go.id. Nanti dicek aja. Next. Ini yang tadi saya sampaikan tadi ya, Bapak Ibu, ada konten infografi sisi baru bikin. Oke, next, Pak Yadi. Nah, strategi dalam teknik pembuatan konten media itu ada 4, Bapak Ibu. 1 elemen penting dalam konten media, elemennya. Kedua adalah penggunaan software, ada Canva, ada VN. Terus proses kreatifnya, dan yang keempat adalah membuat konten yang engaging dan cara distribusi di sosial media. Saya ingin berbagi sebuah kisah di BSS. 1, 2 cara pola berpikir untuk membangun konten itu seperti apa? Cara seperti apa? Kita nyebutnya jalan ninja kalau yang sekarang, ya. Jadi kalau mungkin maksimal mau, saya yakin banyak yang punya sosial media dan ada status, walaupun mungkin hanya story, tidak di feed ya. Tapi saya yakin
banyak. Tapi tentunya kita mengapresiasi kemungkinan ada Pak Babin, ada polisi rocker ya, memang seperti itu, dan itu secara institusi sangat terbantu oleh itu. Apalagi kalau misalkan muncul banyak lagi yang ada di dalam ini nanti akan bertekad buat menjadi tracer ya, tapi menjadi salah satu soal positif dari institusinya gitu. Nah itu yang nanti kita coba untuk jalankan. Jadi hari ini ada materi kuliah umum dari BSSN terkait multimedia dan keamanan cyber. Jadi materi ini saya anggap sangat penting untuk pelaksanaan tugas kita ke depannya, di mana di dalam materi kuliah umum ini kita diajari tentang keamanan cyber, bagaimana disiplin penggunaan media sosial dan perangkat-perangkatnya, sehingga kedepannya bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat terkait bahaya dan bagaimana penggunaan multimedia bisa menjadi hal yang positif apabila diarahkan ke sebagaimana mesti. Kami rasa sangat bermanfaat dan bisa mendapatkan informasi-informasi yang kami tidak tahu selama ini. Mungkin kami menggunakan media sosial seperti tadi disampaikan, mungkin kita mengedit foto, harusnya kita harus ada ininya yang punya karya, tapi kita cuma edit saja. Ternyata mungkin ke depannya itulah informasi-informasi yang penting lah kita dapat hari ini. Terima kasih untuk tim yang sudah datang. Mungkin ke depannya ada waktu bisa datang lagi. Demikian. Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi kami sudah memberikan materi pelatihan dan pemahaman terhadap multimedia dan juga komputer. Kami sangat senang sekali dari Badan Siber dan Sandi Negara ikut terlibat untuk memberikan pembekalan kepada siswa-siswa, dan feedback yang didapat juga sangat luar biasa. Ada banyak materi yang kami deliver dengan 3 jam pelajaran yang juga sudah dilakukan oleh beberapa siswa dalam bentuk video. Nah, juga ada beberapa video tadi yang memang sangat menggugah dan humanis sekali, menjadi salah satu video terbaik yang bisa dihasilkan dari pendidikan Stukpa. Dan ini adalah salah satu bentuk mengapa kita penting untuk memanfaatkan media sosial dengan baik untuk hal-hal positif tentunya. Jadi kita harapkan nanti setelah selesai dari Stukpa, teman-teman yang balik ke daerahnya masing-masing nanti bisa menerapkan hal yang sama di Polda maupun Polres yang tempat mereka lanjut untuk bekerja nanti. Terima kasih karena sudah diberikan ruang untuk diskusi, sharing pengalaman dengan rekan-rekan siswa yang ada di Stukpa. Di satu sisi juga kami punya kepentingan agar program literasi jaga ruang siber itu masif sampai kepada masyarakat. Nah, dengan adanya kelas yang ada di Stukpa ini, kami tentu akan optimis bahwa BSSN akan sangat terbantu, karena nanti tujuannya adalah rekan-rekan siswa itu akan menjadi semacam konten kreator juga yang menyuarakan literasi jaga ruang siber. Nah, ini sekali lagi kami terima kasih kepada Stukpa. Terima kasih.